Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan belajar sains di pelajaran pertama ini. Baik, adapun materi pada hari ini adalah bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa hewan ya. Yang pertama itu ada kucing, ada ikan, ada burung, ada serangga ya. Nah, hewan-hewan ini mempunyai ya organ tubuh yang berbeda-beda dan tempat hidup yang berbeda-beda pula ya. Ini adalah bukti bahwa kebesaran Allah itu sangat nyata ya. Nah, anak-anak ya, hewan-hewan tersebut adalah semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaannya. Ya, mari kita lihat di sini Quran surat An-Nur ya. Yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya ya, seperti ada ulat dan hewan melata ya. Dan sebagian berjalan di atas kaki ya, seperti kita ya, manusia dan burung ya. Sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki ya, seperti hewan ternak ya, kambing, sapi, seperti itu. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Quran surat An-Nur ayat 45 ya. Masya Allah ya anak-anak ya. Allah telah menciptakan segala makhluknya ya, yang di dalam lautan, di dalam daratan ya, semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga menciptakan ya makhluk-makhluknya dengan sangat sempurna ya. Seperti misalnya kalau kita akan belajar pada hari ini bagian-bagian tubuh dan fungsinya ya. Misalnya kucing mempunyai cakar ya, ikan mempunyai insang ya. Itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan misalnya di mana dia tempat tinggalnya, seperti itu. Baik, nah anak-anak semua mungkin kita sudah tahu ya, sudah banyak yang tahu bahwasanya hewan-hewan yang ada di buku ini ada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Misalnya seperti burung ya, atau bahasa Arabnya toiron, itu di dalam surat Al-Fil ayat 3 ya. Ada semut ya, namlun, itu di dalam surat An-Naml ayat 18. Ada lalat ya, dzubabun, yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ada lagi nyamuk ya, ba'udatun, dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ya. Dan ini ada lebah ya, nahlun, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 68 ya. Nah, sebenarnya masih banyak-banyak lagi ya teman-teman ya, hewan-hewan atau binatang yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya ya, dalam Al-Qur'an ya, seperti ada ular ya yang diceritakan Nabi Musa, seperti ada laba-laba ya dalam surat Al-Ankabut dan sebagainya. Baik, sekarang kita lihat ya hewan dan contoh bagian tubuhnya ya. Di sini ada kucing ya. Kucing ini salah satu hewan peliharaan ya. Adapun bagian-bagian tubuh dasarnya itu ada kepala, badan, dan ekor ya. Di sini contoh saja yaitu telinga ya, bagian tubuhnya fungsinya untuk mendengar. Baik ya, sama ya seperti manusia. Kumis ya, kumis kucing itu Masya Allah ya, kelihatannya lebih cantik gitu ya. Baik, itu ternyata fungsinya yaitu untuk mendeteksi benda di sekitar ya. Misalnya kucing lari-lari ya, lari-lari dia nggak menabrak tembok atau benda-benda yang lainnya, karena dia mempunyai alat deteksi atau alat sensor itu yang bernama kumis ya. Nah, gimana dengan matanya Pak?
ya ternyata kucing itu kalau untuk dekat dia kurang melihat ya. Jadi dia menggunakan kumis ya, kumis yang dipantulkan ke benda yang di dekatnya, atau dengan bantuan gerakan dari udara ya. Jadi dia akan mengetahui apa sebenarnya yang ada di dekatnya ya. Seperti juga untuk mencari makan ya, meskipun dia merem, dia masih bisa karena dia mempunyai alat sensor yang bernama kumis ya. Juga ada ekor ya. Ekor itu sebagai alat keseimbangan ya. Misalnya kita sering tuh melihat kucing yang berjalan di atas pagar ya. Terus misalnya juga kucing yang ada di dalam lemari yang kecil ya. Jadi dia bisa seimbang seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya ada hewan ikan ya. Hewan ikan juga merupakan hewan yang sering dipelihara oleh manusia ya, misalnya kayak cupang dan lain-lain. Adapun untuk bagian tubuh dasarnya itu ada badan ya, kepala, ekor. Nah, di sini ada contoh bagian tubuhnya, sirip dada, yaitu untuk ya alat gerak ya, untuk bergerak di air. Terus insang itu sebagai alat pernapasan ya. Sama ekor yaitu mengatur arah gerak ya. Baiklah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang pas. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.